A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan seterusnya ila akhir surat. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Lail ini dia berada di juz ke-30. Dia merupakan surat Makkiyah, urutan yang ke-92, diapit oleh surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha, yang sebenarnya mempunyai kemiripan yang sangat kuat antara tiga surat tersebut. Jadi surat Asy-Syams, Al-Lail, dan Ad-Duha itu sangat kuat kaitannya karena pola awalnya hampir sama ya, diawali dengan sumpah-sumpah gitu. Nah, kemudian untuk asbabun nuzulnya, ini ada beberapa versi tentang penyebab turunnya surat Al-Lail. Kedua-duanya itu terkait dengan ayat di akhir surat itu, yaitu tentang orang yang banyak memberikan rezeki. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, nanti dijelaskan lagi di bagian akhir ayat, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Nah, intinya tentang itu, tapi kemudian narasinya ada dua yang cukup terkenal, yaitu yang pertama tentang Abu Dahdah. Ini saya buatkan gambarnya sedikit biar mungkin bisa lebih menarik gitu ya. jadi ini dalika annah libadil munafikin. Jadi ceritanya itu ada pohon kurma yang menjadi pemilik orang munafik. Jadi ini gampangnya, ini ada orang munafik yang dia mempunyai pohon kurma yang sangat banyak kurmanya, ada 40 pohon atau lebih gitu. Tetapi pohon kurma itu dia condong ke arah sebuah rumah yang dimiliki oleh wanita muslimah yang mempunyai anak yatim. Jadi pohonnya itu condong ke arah rumahnya seorang ibu muslimah yang dia mempunyai seorang anak yatim. Terus kemudian buahnya itu jatuh di pekarangan mereka dan kemudian mereka memakannya. Jadi ini buah kurmanya jatuh di pekarangan sebelah, terus kemudian warga yang di sebelahnya itu memakan buah kurma itu gitu. Nah, terus kemudian orang munafik itu mencegahnya, dia marah-marah gitu, kemudian dan berlaku kasar kepada keluarga yang ada di sebelahnya itu. Nah, kemudian berita tersebut sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada orang munafik itu, sudah diikhlaskan sajalah buah itu, karena nanti Allah akan mengganti buat kamu di surga. Itu pesan Rasulullah, udah ikhlaskan saja, nanti Allah akan mengganti buah kurma yang lebih baik buat kamu di surga. Terus ternyata apa jawaban dari orang tersebut? La af'al, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau mengikhlaskan buah kurma itu. Nah, kemudian akhirnya cerita tersebut sampai kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah kemudian mendengar berita itu, kemudian Abu Dahdah mendatangi orang tersebut, mendatangi orang munafik itu. Dan kemudian dia membeli seluruh pohon kurmanya itu yang ada banyak itu, berikut dengan temboknya, tembok pembatasnya itu, dibeli semua oleh Abu Dahdah. Nah, terus kemudian setelah dia membeli itu, dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ana astari an-nakhla fi jannati bihadi. Jadi intinya Abu Dahdah itu memberitahu kepada Rasulullah bahwa dia membeli ini semua, kemudian dia sedekahkan karena dia ingin mendapatkan yang lebih baik di surga. Dia ingin membeli atau menukar pohon kurma ini dengan yang lebih baik, yaitu yang ada di surga, sebagaimana dengan janjinya Rasulullah tadi gitu. Kemudian akhirnya Abu Dahdah dijanjikan memiliki kebun yang sangat banyak besok di akhirat, di surga. Masya Allah. Nah, itu ini menjadi cerita latar belakang turunnya surat Al-Lail. Tapi juga ada narasi yang lain, ada pendapat yang lain, yaitu tentang kasusnya Abu Bakar ketika dia melihat Abu Sofyan itu sedang menyiksa Bilal. Ini saya kasih ilustrasi saja ya. Jadi ini ada Abu Sofyan, kemudian ini ada Bilal yang disiksa oleh Abu Sofyan, kemudian datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar itu membebaskan si Bilal ini. Dibelilah si Bilal itu. Setelah dibeli, kemudian dibebaskan. Nah, kemudian itu kan menjadi pertanyaan buat banyak orang.
Biasanya orang kalau membeli budak pada saat itu, kemudian dia akan memanfaatkan budak tersebut. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah dia membeli, kemudian langsung dibebaskan. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Ya karena dia mengharapkan ridho dari Allah gitu. Atas infaknya yang sangat besar ini, kemudian dianggap ini sebagai alasan turunnya surat Al-Lail gitu. Jadi intinya ada tentang masalah infak. Intinya masalah pemberian yang sangat besar. Oke, kita masuk ke suratnya. Jadi kalau kita lihat sekilas dalam surat Al-Lail ini ada 3 sumpah yang digunakan, yaitu wal-laili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Sedangkan di surat Asy-Syams ada 7 sebenarnya ya, ada 7, tapi dia ada kemiripan dari sisi kata yang dipilih. Sama-sama ada kata nahar. Nahar artinya siang. Terus juga ada kata lail, ini juga lail, artinya malam. Cuma urutannya saja yang berubah. Sebelumnya kalau di surat Asy-Syams itu nahar lebih dulu, tapi kalau di surat Al-Lail an-nahar yang setelah malam ya. Jadi tertukar saja urutannya. Jadi kalau surat Asy-Syams karena di situ menyebut tentang matahari, maka nahar disebut lebih dulu daripada lail. Sedangkan di surat Al-Lail ini terbalik, lail disebut lebih dulu daripada nahar. Dan kata yang mengikutinya pun juga sama. Ketika di surat Asy-Syams, nahar itu diikuti dengan jalla. Di surat Al-Lail, nahar itu diikuti dengan tajalla. Jalla atau tajalla itu artinya terang. Terang, jelas. Mudahnya ilustrasinya begini. Kalau ada orang yang botak gini, gundul di bagian kepalanya ini, istilahnya adalah jali. Kalau menurut orang Arab, jali. Jali itu adalah kepalanya itu licin, botak bagian kepalanya itu. Apa hubungan jali sama gundul? Ya mungkin kalau orang gundul, kalau kena sinar gitu, terus kepalanya memantulkan cahaya gitu ya. Jadi silau istilahnya gitu. Nah, seperti itulah wan nahari idza tajalla. Ketika siang hari dia memancarkan sinarnya. Demikian juga dengan kata malam, al-lail, ya wal-lail, di surat Asy-Syams itu menggunakan kata yaksha, di surat Al-Lail juga menggunakan kata yaksha. Yaksha itu artinya menyelimuti. Wal-laili idza yaksha, demi malam ketika dia menyelimuti. Gitu ya. Jadi ada kemiripan antara surat Asy-Syams dengan surat Al-Lail. Tapi kemudian ini dilanjutkan dengan wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Pertama secara teknis tentang masalah kata ma ini. Saya sedikit menjelaskan tentang teknis bahasa Arab sedikit ya, mudah-mudahan nanti bisa memperkaya wawasan kita tentang bahasa Arab ini. Ada istilahnya man dan juga ada istilahnya ma. Kalau man ini artinya siapa yang, dan biasanya man ini digunakan untuk yang berakal. Man apa gitu ya, misalkan panjenengan semua pernah mendengar kalimat-kalimat dalam bahasa Arab man apa gitu ya. Nah itu biasanya man itu digunakan untuk yang berakal. Nah bagaimana dengan ma? Ma menurut banyak orang ma itu adalah untuk yang tidak berakal, diartikan apa-apa yang gitu. Ini menurut banyak orang, padahal sebenarnya tidak demikian. Ma ini tidak harus untuk yang tidak berakal. Maksud saya, ma itu bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi begini, sebenarnya kata ma ini, dia bisa untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Kok bisa begitu? Ya, kita lihat contoh ayatnya, misalnya, ini contoh kata ma yang bermakna tidak berakal. Misalnya ini ketika menjelaskan tentang Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang dia memakan apa yang kalian makan. Jadi ma di sini menunjukkan sesuatu yang kalian makan. Ini makanan gitu ya, benda biasa, bukan benda hidup. Atau wa yasrobu mimma tasrobun. Dia juga meminum apa yang kalian minum. Jadi ma di sini untuk yang tidak berakal. Tapi pada ayat yang lain kalau kita lihat misalnya di surat An-Nur, fankihu ma toba lakum minan nisa, nikahilah wanita yang menyenangkan untuk kalian. Jadi ma di sini sebenarnya ini mengarah kepada wanita. Artinya ma juga bisa digunakan untuk yang berakal, tidak harus yang tidak berakal. Nah, demikian juga misalnya wa nafsi wa ma sawwaha, ini di surat As-Sam, di surat yang sebelumnya, demi jiwa dan demi yang menyempurnakannya. Ma di sini ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ma tidak harus untuk yang tidak berakal, bisa untuk yang berakal, bisa untuk manusia, bisa juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana dalam mengartikan ini tadi wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, maka di sini menjadi ada dua kemungkinan untuk mengartikan ma di situ. Jika ma diartikan yang tidak berakal, maka mengartikannya demi apa yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ada tiga sumpahnya. Yang pertama adalah sumpah malam, sumpah siang, dan sumpah apa yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu kalau dianggap ma-nya adalah ma yang tidak berakal. Tetapi kalau ma-nya itu dianggap yang berakal, maka mengartikannya demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan menggunakan kata ma di sini, maka maknanya menjadi luas. Kalau misalkan menggunakan man, maka maknanya hanya Allah saja. Itu ini sumpah ini untuk Allah. Tapi kalau menggunakan ma, maka dia menjadi dua kemungkinan, itu menjadi demi yang dia ciptakan, demi apa yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan, atau demi zat yang menciptakan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya. Kenapa urutannya lail dulu? Oke. Kenapa urutannya malam dulu, baru kemudian siang? Di surat Al-Lail ini disebutkan wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Kenapa disebut malam dulu? Kenapa enggak siang dulu gitu? Ya, ini saya mengutip pendapat mufasir bahwa malam itu adalah sebenarnya default. Dia disebut lebih dulu karena dia adalah default. Settingannya itu alam raya ini selalu dalam kegelapan. Jadi semuanya itu gelap kecuali ada yang menerangi. Nahar itu kan terang, siang ya, atau suasana yang terang itu karena ada yang menyinari. Jadi defaultnya alam raya ini adalah gelap, terus kemudian dia menjadi terang jika ada yang menyinari. Nah, sama juga dengan surat Al-Asr ini. Kalau kita perhatikan di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kita memahami bahwa defaultnya manusia itu adalah rugi. Manusia itu defaultnya rugi. Settingan awalnya rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mereka mau beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Gitu. Jadi defaultnya manusia itu rugi. Sama juga dengan seperti ini, lail. Jadi lail ini menjadi default. Kegelapan itu adalah default. Kemudian nahar itu dia ketika ada cahayanya. Nah, jadi itu alasannya kenapa al-lail disebut lebih dulu. Nah, terus kenapa kok yang disebut dzakar baru kemudian unsa? Kenapa enggak dibalik unsa dulu baru dzakar misalnya? Nah, salah satu alasannya karena ini. Karena penciptaan itu manusia pertama kali khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kali diciptakan itu adalah Nabi Adam, laki-laki dulu, baru kemudian menciptakan pasangannya yaitu istrinya. Jadi karena yang diciptakan itu adalah laki-laki dulu, maka laki-laki disebut lebih dulu, dzakara wal unsa, tidak dibalik. Nah, ini merupakan bagian dari ketelitian Al-Quran, menempatkan urutan katanya itu sesuai dengan urutannya gitu ya. Masya Allah. Oke, terus kemudian di ayat yang lain, mungkin panjenengan pernah membaca di surat Al-Qiyamah atau di surat An-Najm gitu, ada kata zaujain. Zaujain artinya sepasang gitu ya, pasangan gitu ya. Faja'ala minhu zaujaini dzakara wal unsa, atau wa annahu khalaqa zaujaini dzakara wal unsa. Jadi ada kata zaujain sebelum dzakara wal unsa. Kenapa di surat Al-Lail ini kok tidak dipakai sekalian zaujain gitu? Biar sama seperti di surat Al-Qiyamah atau An-Najm. Kenapa di surat Al-Lail ini kok nggak pakai zaujain? Jadi dia langsung dihapus ini ya. Jadi bacanya menjadi wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Kenapa nggak demikian? Biar sama gitu ya. Kalau kita lihat di surat Al-Qiyamah, konteksnya kita lihat, perhatikan. Di surat Al-Qiyamah, di sana itu dirinci tentang proses penciptaan manusia. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Jadi manusia itu diceritakan bahwa dia awalnya dari nutfah atau dari mani yang terpancar.
terus kemudian dia menjadi alaqah, menjadi janin yang menempel gitu ya. Kemudian Allah sempurnakan. Jadi ada proses yang lebih detail, ada penjelasan yang lebih rinci tentang penciptaan manusia. Maka pada saat itu Allah menambahkan kata zaujaini karena ini detail, penjelasannya rinci. Ketika sedang memberikan penjelasan yang rinci, maka tidak salah Allah menambahkan kata zaujain. Demikian juga di dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa atahaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Di sini juga Allah merinci tentang tentang bahwa Allah itu dia yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis, membuat orang mati dan membuat orang hidup gitu. Jadi Allah menceritakan banyak hal dari beberapa sisi gitu. Jadi ini penjelasannya detail. Jadi karena penjelasannya detail, maka tidak salah dalam surat An-Najm menambahkan zaujaini. Wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Nah, sedangkan di surat Al-Lail dia tidak ada penjelasan yang rinci tentang penciptaan manusia, itu enggak ada. Maka tidak perlu ditambahkan zaujaini. Subhanallah gitu. Jadi karena tadi di surat Al-Qiyamah dan surat An-Najm itu ada penjelasan yang rinci, maka perlu ditambahkan dengan zaujain. Tapi kalau di surat Al-Lail dia tidak perlu ditambahkan zaujain. Jadi mudah-mudahan ketika nanti kita membaca surat-surat seperti ini atau menghafal ya, tidak tertukar gitu. Kenapa kok di sini di surat Al-Lail kok nggak pakai zaujaini dzakaru wal unsa gitu? Karena di sini tidak rinci, ayatnya tidak detail. Yang detail ada di surat yang lain. Ada alasan lain juga kenapa kok tidak ditambahkan zaujain di sini? Karena sebenarnya kata zaujah ini artinya kan pasangan ya. Pasangan itu identik dengan sesuatu yang harmonis gitu antara laki-laki dengan perempuan. Dia membutuhkan keharmonisan. Jadi kalau kita lihat di surat Ar-Rum, ini ayat yang sangat terkenal kalau kita menghadiri acara pernikahan gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya gitu. Jadi ketika ada kata azwaja, sebenarnya itu adalah sedang menunjukkan keharmonisan, litaskunu ilaiha, menunjukkan keharmonisan. Tapi kalau kita lihat nanti di sini di surat Al-Lail, temanya itu adalah tentang kontras, tentang perbedaan malam dan siang, tentang inna sa'yakum lasyatta, tentang amal kalian itu berbeda gitu. Ada yang mengarah kepada surga, ada yang mengarah kepada neraka gitu. Jadi tema dalam surat Al-Lail ini adalah dua jalan yang berbeda. Ada yang ke neraka dan ada yang ke surga. Seperti bedanya antara malam dan siang. Nah, kalau ditambahkan dengan zaujain sepertinya jadi kurang pas gitu. Maka lebih tepatnya kalau di sini tidak menggunakan kata zaujain gitu. Subhanallah. Terus kemudian ini kata inna sa'yakum lasyatta. Sa'ya itu artinya usaha atau ikhtiar atau apa yang dilakukan gitu ya. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan, usaha kalian itu lasyatta. Syatta itu artinya berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta itu bukan berarti usaha yang berbeda-beda kayak ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi perawat, ada yang jadi direktur rumah sakit gitu, bukan. Maksudnya lasyatta di sini dikhususkan untuk mengarah ke surga maupun neraka gitu. Yang dimaksud dengan lasyatta di sini adalah perbedaan antara surga dan neraka. Ini dua jurusan yang berbeda, yaitu ilan nar atau ilal jannah. Itu saja. Bukan yang macam-macam itu. Oke. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini ayat berikutnya. Adapun orang yang a'ta gitu. Wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, jadi ada 3 ciri orang yang akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah a'ta. A'ta ini artinya memberi. Kata a'ta ini sama mirip artinya dengan kata yu'ti. Mungkin begini, ya. A'ta yu'ti dengan ata yu'ti. Oh, gini. Nah, yang di sebelah kanan kalau menggunakan ain, ta dan ya, ini artinya memberi, tetapi dengan kuantitas yang lebih banyak gitu, yang lebih besar. Kalau ata yu'ti ini kuantitasnya tidak harus besar. Jadi pertama perbedaannya ya, nanti kalau kalian melihat dalam Al-Quran, ini 2 kata yang maknanya sama yaitu memberi. Cuma perbedaannya kalau yang di sebelah kanan ini a'ta yu'ti, ini artinya memberi sesuatu yang lebih besar. Seperti misalnya inna a'toina kal kausar,
dalam surat Al-Kautsar gitu, dia menggunakan a'ta, tidak menggunakan ata, tapi menggunakan a'ta. Terus kemudian pemberian yang seperti ini biasanya adalah pemberian yang tidak ada kewajiban di dalamnya. Jadi pemberian yang cuma-cuma. Kadang-kadang kita memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi di dalamnya itu ada kewajiban gitu ya. Misalnya orang tua memberikan uang SPP buat anaknya untuk menyekolahkan anaknya, tapi kewajibannya apa? Si anak harus sekolah dengan benar, kan gitu. Orang tua misalnya memberikan sesuatu kepada anaknya, maka anaknya itu ada kewajibannya. Nah, kalau menggunakan atau yu'ti seperti ini adalah pemberian yang tidak ada kewajiban apapun di dalamnya. Jadi bebas dan tidak harus dikembalikan, Nah, jadi yang dimaksud dengan fa'amma man a'ta di sini adalah orang yang memberi, berinfak, dan infaknya itu besar, terus kemudian tidak ada embel-embel di dalamnya, tidak ada unsur politis di dalamnya. Kamu saya sumbang, tapi besok kamu milih aku ya, gitu misalnya gitu. Tidak ada unsur-unsur seperti itu. Terus juga tidak minta dikembalikan. Dulu saya pernah ngasih kamu loh, ayo sekarang kembalikan. Itu nggak pernah. Kalau menggunakan atau seperti ini, berarti dia tidak pernah seperti itu. Wattaqo ini artinya ya bertakwa, gitu ya, bertakwa. Oh ya, tadi ini atau di sini dia tidak disebutkan atau apa yang diberikan. Ini tidak disebutkan objeknya atau maf'ulnya, tidak disebutkan. Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan maka maknanya menjadi sangat luas. Apapun yang bisa diberikan, bisa itu harta, bisa itu pikiran, waktu, tenaga, macam-macam gitu. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berinfaklah dari apa yang Allah sudah jadikan kalian berkuasa atasnya. Gitu. Infakkanlah atas apa yang Allah sudah berikan kepada kalian. Gampangnya begitulah. Gitu. Ini kalimatnya agak sedikit rumit. Jadi kita disuruh berinfak apa yang melekat pada diri kita. Jadi memang di sini tidak disebutkan objeknya, maksudnya ini supaya maknanya menjadi lebih luas. Kemudian wattaqo ini artinya bertakwa, dia takut kepada Allah, maksudnya bertakwa kepada Allah, takut juga kepada hari kiamat, kemudian takut kepada api neraka dan macam-macam. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna ini kebenaran atau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Nah, ini juga bukan satu hal yang gampang, wasaddaqa bil husna. Saya kasih gambaran, misalnya kita sedang ngobrol dengan orang, mungkin orang itu dia lebih muda dari kita. Kita usianya sudah 10 tahun di atas orang tersebut. Kita sedang berbicara sama dia. Terus kemudian dia menyampaikan sesuatu yang benar. Menurut akal pikiran kita itu benar gitu. Nggak salah gitu. Cuma kalau kita menerima pendapat dia, itu akan ada aksesnya, akan ada akibat yang tidak baik buat kita. Entah itu nanti kita akan dilihat oleh orang lain menjadi orang yang tunduk kepada anak kecil, entah itu nanti kita akan terlihat menjadi orang yang terlihat kayak agak bodoh gitu di depan orang gitu. Ya, sehingga rasa gengsi seperti itu menghalangi kita untuk menerima kebenaran itu. Nah, itulah yang disebut dengan tidak bisa melakukan wasaddaqa bil husna. Nah, orang yang saddaqa bil husna itu siapapun yang bicara kebenaran dari manapun dia akan bisa menerima. Jadi tidak ada rasa gengsi-gengsian gitu. Siapapun yang ngomong, pokoknya kalau memang itu benar ya dah diterima saja gitu. Walaupun memang ada efek-efek psikologis atau efek sosial yang kurang mengenakan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kayak misalnya kalau ada seorang pendeta gitu ya, misalkan orang Kristen, orang non-Muslim yang lain yang mereka menjadi tokoh di agamanya, agamanya masing-masing. Terus kemudian suatu saat dia mendengar penjelasan tentang Islam. Dia mendengar dakwah Islam, kemudian dia secara akal dia mengakui bahwa Islam itu benar. Tetapi dia tidak mudah untuk menerima itu. Karena kalau dia menerima Islam, maka jamaahnya akan meninggalkan dia gitu. Jadi nggak gampang saddaqa bil husna bagi orang tersebut. Nah, disinilah yang dimaksud dengan 3 tahapan itu, yaitu a'ta, wattaqo, dan kemudian wasaddaqa bil husna. Bagi orang yang bisa melakukan ini, maka Allah menjanjikan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan baginya kemudahan.
Jadi ini agak puitis kalimatnya ya. Sayyaro yusayiru itu artinya memudahkan. Ini kata ini sering kita gunakan dalam doa kita sehari-hari kepada teman kita. Kalau teman kita ada yang kesulitan, kita sering mendoakan semoga Allah mudahkan gitu ya. Semoga dimudahkan ya, semoga dimudahkan ya. Itu bahasa Arabnya adalah yassarakumullah. Jadi panjenengan bisa menggunakan kata itu, yassarakumullah. Sama dari kata ini juga musayyiru. Itu artinya kami memudahkan. Kami memudahkan bagi dia untuk mendapatkan kemudahan. Untuk mendapatkan kemudahan. Nah, kata yusra ini adalah ism tafdil atau apa ya, kalau dalam bahasa Indonesianya agak sulit, saya juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa Arabnya artinya ism tafdil. Ini nanti ada beberapa tingkatan. Al yusra itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi kemudahan yang paling mudah itu adalah al yusra. Sama juga bentuknya dengan kata al husna. Al husna ini adalah kebaikan yang paling baik, yang derajatnya paling tinggi. Nah, jadi Allah akan menjanjikan kemudahan yang sangat mudah buat dia. Nah, kemudian mungkin ada sedikit kemiripan antara surat Al-Ain dengan surat Al-A'la, yaitu ada kata sa di depan ini. Hati-hati ketika menghafal surat Al-A'la dengan surat Al-Ain. Kalau surat Al-Ain pakai sa ya, wasanuya siruhu lil yusra. Sa di sini artinya akan. Dia bermakna sesuatu yang masa depan. Kalau pakai sa itu berarti bermakna sesuatu yang masa akan datang. Nanti bisa pakai sa, bisa juga pakai saufa. Bisa juga pakai saufa. Nanti ada perbedaan pendapat antara sa dengan saufa. Mana yang lebih dekat dan mana yang lebih jauh. Itu perbedaan pendapat di antara para mufasir. Tapi keduanya sepakat bahwa sa ini adalah untuk masa yang akan datang. Nah, kenapa di surat Al-A'la dia tidak pakai sa? Sedangkan surat Al-Ain dia pakai sa. Apakah Quran ini sengaja begini atau sesuai dengan konteksnya? Nah, kalau kita perhatikan pemilihan kata dalam Al-Quran semuanya selalu terkait dengan konteks, tidak ada yang meleset. Jadi semuanya selalu akurat. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-A'la, ceritanya itu adalah tentang Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Sanukri'uka fala tansa, akan kami buat kamu menjadi bisa membaca dan kamu tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Jadi ini ceritanya adalah tentang Rasulullah SAW. Jadi kalau tentang Rasulullah, maka kemudahan yang diberikan itu, yusra yang diberikan kepada Rasulullah itu, dia bukan masa yang akan datang, tapi berlaku saat itu dan seterusnya. Jadi berlaku pada saat itu dan seterusnya. Sudah tidak usah nunggu-nunggu lagi. Jadi kalau misalkan di sini ditambahin sa, untuk Rasulullah ditambahkan sa, nanti nggak pas gitu loh. Karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi kemudahannya itu diterima saat itu juga. Gitu. Tidak perlu pakai sa. Sedangkan ini adalah untuk orang yang man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna gitu. Jadi kemudahannya itu memang tidak serta-merta langsung diterima pada saat itu. Tapi Allah menjanjikan bahwa dia akan mendapatkan kemudahan. Masya Allah. Gitu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan perbedaannya antara tadi kalau yang Al-A'la dia nggak pakai sa, karena ini untuk Rasulullah. Ya, kemudahannya itu seperti apa sih? Kemudahan orang yang man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Banyak janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa ini ya. Yang berinfak, bertakwa, dan kemudian membenarkan sesuatu yang benar gitu, yang baik. Misalnya dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan memberikan rezeki bagi dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya yusra. Akan menjadikan urusannya itu mudah. Diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, itu adalah janji Allah kepada orang yang a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dalam golongan itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kemudian waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang dia takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, ini pada dasarnya defaultnya manusia itu defaultnya adalah surga. Sebelum datang ke dunia ini, kita
tahu bahwa nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam berada di surga, maka defaultnya kita itu adalah surga. Jadi fasanu yasiduhu yusra, itu kemudahan ini adalah kemudahan untuk kembali ke kampung asal kita semua, yaitu ke surga. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Hati-hati. Jadi ini adalah lawannya. Yang tadi itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemudahan. Nah, sekarang ini ciri-ciri orang yang mendapatkan kesulitan. Ada 3 hal juga yang dimiliki oleh orang ini, yaitu dia bakhil, kemudian istagna, dan kemudian wakadzdzaba bil husna. Jadi ini berlawanan dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada a'ta, nah di sini bakhil. Bakhil itu artinya sebenarnya menahan. Jadi kalau misalnya panjenengan punya minuman yang bersoda, apa Coca-Cola atau yang lain, sebelum dibuka itu dikocok-kocok dulu, terus kemudian ketika dibuka kan sodanya mau keluar itu, nah ditahan, ditutup, nah itu namanya bukhel. Bukhel itu adalah menahan sesuatu yang mau keluar, sebenarnya gitu, bukhel. Nah jadi waman bakhila itu artinya dia menahan supaya tidak memberikan kepada orang lain, itu namanya bakhil gitu. Lawannya a'ta yang tadi. Kemudian istagna. Istagna itu maknanya adalah merasa cukup, merasa dirinya sudah tidak membutuhkan apa-apa gitu. Dia merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh akhirat, tidak butuh bantuan teman gitu. Ya cenderung kepada kesombongan. Yang boleh melakukan istagna itu adalah Allah gitu. Di dalam surat apa itu ya? Atolak apa At-Taghabun yang wastagnallah gitu. Jadi Allah yang berhak untuk melakukan istagna. Kalau manusia nggak boleh istagna. Yang boleh istagna hanya Allah. Jadi ini adalah lawan dari bertakwa, lawan dari ittaqo. Kalau orang yang tidak ittaqo berarti dia istagna. Dia nggak mau bertakwa kepada Allah karena dia merasa dirinya sudah cukup. Dan juga dia kadzdzaba bil husna, dia menolak kebaikan. Walaupun sebenarnya tadi akalnya itu bisa menerima, tapi hatinya tidak mau menerima. Nah, itu yang menghalangi hidayah masuk ke dalam diri seseorang itu karena dia kadzdzaba bil husna. Nah, biasanya orang seperti ini adalah orang yang dalam dirinya ada kesombongan. Nah, kita berlindung supaya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang sombong ya, yang menolak kebaikan. Nah, orang yang seperti ini, maka janjinya adalah fasanu yassiruhu lil usra. Hati-hati penyebutannya tadi ini. Usra, bukan yusra. Kalau pakai ya itu artinya kemudahan, kalau pakai ain ini artinya kesulitan. Artinya kesulitan. Fasanu yassiruhu lil usra. Dan ini juga bentuknya sama seperti sebelumnya, seperti husna. Ini, kata usra ini berarti dia kesulitan yang sangat luar biasa. Kesulitan yang levelnya paling tinggi. Mungkin dilihat oleh orang ini orang yang kaya, orang yang punya harta bergelimangan, tapi sebenarnya di balik itu dia punya masalah yang sangat besar. Kayak misalnya kalau kita melihat kasus setahun yang lalu, misalnya ada seorang jenderal polisi yang tampak kaya raya, hartanya bergelimang, triliunan gitu. Ternyata endingnya sekarang ada di tahanan gitu misalnya. Atau ada sebuah pondok pesantren yang kaya raya, yang sangat megah gitu. Kita melihatnya dia hebat luar biasa tampilannya, fisiknya, bangunannya hebat sekali, tapi ternyata dia menyimpan masalah yang sangat besar gitu. Nah, itu bisa jadi adalah bagian dari ini wakadzdzaba bil husna, kemudian fasanu yassiruhu lil usra. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau menggunakan kata madza nih, wa madza yughni anhu maluhu idza taradda, maka ini artinya menjadi pertanyaan. Artinya menjadi pertanyaan. Apakah gitu? Apakah hartanya bisa memberikan manfaat buat dia ketika dia jatuh ke dalam kebinasaan? Jadi ini pertanyaan, apakah hartanya bisa memberikan manfaat untuknya? Gitu. Nah, kalau menggunakan ma seperti ini, ma, maka maknanya ada 2. Bisa bermakna pertanyaan, bisa juga bermakna negasi atau nafiyah. Jadi dia bisa bermakna pertanyaan, apakah hartanya bisa memberikan manfaat kepada dia, tapi juga dia bisa bermakna tidak. Hartanya tidak bisa memberikan manfaat untuknya ketika dia jatuh dalam kebinasaan.
Jadi dengan menggunakan kata ma, berarti itu maknanya sebenarnya multitafsir, menjadi dua, bisa negasi, bisa juga pertanyaan. Jadi kedua makna tersebut terangkum menjadi satu dalam satu kalimat, yaitu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, begitu. Itu termasuk keistimewaan Al-Qur'an. Allah menggunakan satu kalimat tetapi dia bisa bermakna macam-macam karena Allah memilihkan kata ma. Hartanya tidak memberikan manfaat untuknya ketika dia binasa. Tarodda ini artinya binasa atau jatuh sebenarnya ya. Kalau bahasaannya jatuh. Nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah tentang masalah binatang-binatang itu ada istilah mutaroddiyah. Mutaroddiyah itu adalah binatang yang jatuh terperosok. Atau misalkan dalam surat As-Saffat itu ada kalimat tallahi in kitta laturdini gitu. Itu sama juga dari kata ini. Itu artinya jatuh. Hampir saja kamu menjerumuskanku jatuh ke dalam jurang atau ke dalam neraka gitu. Kemudian ayat berikutnya inna alaina lal huda. Sesungguhnya petunjuk atas kami. Nah, ini urutannya terbalik nih. Urutannya terbalik. Harusnya bunyinya adalah inna lal huda alaina. Normalnya begitu. Kemudian alainanya itu lompat ke depan, itu berarti dia bermakna only. Bermakna hanya, bahwa hanya kamilah yang memiliki petunjuk gitu. Petunjuk itu hanyalah milik kami, adalah kewajiban kami. Nah, yang namanya hudan ini dia mengandung dua hal. Pertama, hudan itu artinya informasi ya. Jadi kalau misalnya kita minta petunjuk kepada orang ketika sedang tersesat, misalnya kita sedang tengah jalan, kita nggak megang HP, kita nggak tahu arah, nggak ada Google Map di HP kita, karena kita nggak megang HP. Terus kita nanya kepada Pak Polisi, Pak, arah ke Jogja, alun-alun mana gitu. Paling polisinya cuma ngasih tahu informasi, masnya jalan aja ke sana, berapa kilo, nanti belok sana, belok sana, belok sana. Yang disampaikan adalah informasi. Ya memang hudan itu pertama kali adalah informasi. Tetapi sebenarnya hudan itu tidak hanya sekedar informasi. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu berada di atas trek yang lurus. Dia tidak akan menyesatkan. Tapi hudan juga punya makna yang lain, yaitu bimbingan. Hudan itu juga bisa bermakna bimbingan. Faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Maksudnya apa? Orang yang sudah mendapatkan informasi belum tentu dia bisa menjalankan apa yang dia ketahui. Misalnya tadi orang yang tersesat, dia diberitahu informasi jalannya lewat sini, ternyata dia nggak berhasil gitu. Kayak ini kejadian bener anak saya itu yang baru saja masuk SMA-nya itu di kota lah. Saya tinggalnya kan di Condong Catur, anak saya itu di Mandua kota sana. Nah terus kemudian naik motor terus nyasar itu sampai ke terminal Jombor sana itu, masuk ke perumahan gitu. Terus dia telepon saya, Bi, saya nyasar, Bi, ngono gitu. Lah kan kamu tinggal buka Google Map aja, ikutin aja Google Map-nya. Aduh, takut ini, nggak berani nih, tolong dijemput, Bi, tolong dijemput gitu. Jadi walaupun dia sebenarnya punya informasi di HP-nya itu, tapi dia nggak pede untuk Jadi akhirnya saya jemput dia ke sana naik motor juga, akhirnya terus saya mendampingi. Jadi seseorang itu kadang-kadang tidak cukup hanya dengan informasi, dia butuh bimbingan. Nah, hudan di sini, inna alaina lal huda, itu artinya Allah tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi Allah juga memberikan bimbingan, menemani orang tersebut dalam perjalanan hidupnya itu. Inna alaina lal huda. Nah, terus kemudian ya wa inna lal akhirata wal ula, dan milik kamilah akhirat dan juga ula. Ula ini adalah bentuk perempuan dari awal. Awal itu lawan dari akhir. Jadi maksudnya ini adalah dunia. Jadi awal ini adalah dunia. Awal atau ula itu maksudnya dunia. Nah sekarang kalau begitu, kalau memang ula itu artinya dunia, kenapa pada ayat ini tidak menggunakan kata dunia? Kenapa kok nggak disebut kata dunia? Padahal kan kita tahu di dalam Quran juga ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini menggunakan kata dunia. Atau istarawul hayatad dunya bil akhirah. Ini ada kata dunia juga. Atau di ayat yang lain juga begitu, pakai kata dunia. Kenapa kok di surat ini, surat Al-Lail, dia nggak pakai dunia? Misalnya kalau pakai dunia jadi gimana nih? Wa inna lana lal akhirata wad dunya. Kenapa nggak begitu ya? Nah ini jadi pertanyaan. Nah kalau kita perhatikan kata dunia ini sebenarnya dia bentuk feminim
bentuk perempuan dari adena, yang artinya rendah atau hina, pokoknya ada sesuatu yang kurang. Jadi kalau kata dunia yang digunakan itu menunjukkan sesuatu yang rendah, sesuatu yang kurang. Misalnya gini, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati ila qalil. Kehidupan dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat itu cuma sedikit. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dunia itu sesuatu yang rendah. Astabiduna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin mendapatkan yang hina, yang rendah dengan melepas yang baik? Nah, jadi kata adanya atau dunia ini menunjukkan sesuatu yang rendah. Sehingga kalau misalnya dalam surat Al-Lail ini menggunakan kata dunia, jadi kurang pas sebenarnya, karena pada surat ini Allah sedang ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah ingin meninggikan kekuasaannya, maka kata yang tepat adalah kata ulah, bukan kata dunia. Kata dunia itu digunakan kalau menunjukkan sesuatu yang rendah atau menunjukkan tempat kehidupan kita, kehidupan manusia. Tapi kalau Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, maka akan mengubah kata dunia itu dengan kata ulah. Nanti bisa dianalisa di ayat-ayat yang lain. Terus urutannya, kenapa akhirat dulu baru kemudian ulah? Kenapa nggak dibalik? Ulah dulu baru kemudian akhirah. Nah, karena kalau kita lihat dari urutannya, sebenarnya urutan awal suratnya itu diawali dari yang man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra. Ini dulu, ini orang yang baik. Orientasinya adalah akhirat. Orang yang memberi ini adalah orang yang berorientasi dengan akhirat. Baru kemudian potongan berikutnya adalah wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil itu berarti dia orientasinya adalah orientasi dunia, bukan orientasi akhirat. Makanya karena urutannya tadi urutan disebut yang berorientasi akhirat lebih dulu, maka di sini juga penyebutannya akhirat lebih dulu daripada yang ulah, sesuai dengan urutannya gitu. Di samping itu juga kita mengetahui bahwa akhirat itu dia lebih utama daripada yang ulah. Karena kita bisa melihat di ayat-ayat yang lain, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang ulah, daripada yang awal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Maka memang pas sekali kalau akhirat disebut lebih dulu daripada yang ulah. Fa andartukum naron talado. Saya memberikan peringatan atau ancaman kepada kalian dengan naron talado, api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Kata andartu ini sering kali dia muncul di Quran ya, berbarengan dengan kabar gembira. Jadi ada peringatan atau ancaman dan juga ada kabar gembira. Jadi ada andaro, ada basyaro. Misalnya Bashir wa Nadhir gitu kan sering muncul berbarengan. Tapi kenapa pada ayat ini nanti di surat ini, surat Al-Lail itu tidak ada kata basyaro, yang ada kata andaro saja. Kenapa? Karena pada surat Al-Lail dia hanya menyebut neraka, naron talado. Tidak ada penyebutan surga, jannah tidak disebutkan di sini. Karena di surat Al-Lail ini yang disebut hanya neraka, maka yang muncul hanya andaro saja, tidak muncul basyar. Karena kalau basyar itu muncul, mestinya di sini ada jannah, ada surga. Terus kemudian kalau kita analisa lagi, sebenarnya ada bentuk lain dari andartu, yaitu undiru misalnya, ini salah misalnya undiru. Saya memberikan peringatan. Jadi andartu ini adalah fi'il madi, undiru adalah fi'il mudhari. Nah, kenapa Allah memilihkan fi'il madi daripada fi'il mudhari? Ini perbedaan fi'il ya. Kenapa kok berbeda seperti itu? Kita lihat penggunaan kata andaro dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Fussilat, andartukum so'ikotan misla so'ikoti adi wa samud. Katakanlah bahwa saya memberikan peringatan kepada kalian berupa so'ikoh itu kayak petir gitu ya, atau siksaan lah gampangnya di sini. Siksaan seperti siksaannya kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kata andaro yang menggunakan fi'il madi itu digunakan ketika ancaman atau peringatannya itu jelas. Satu hal, yaitu di sini adalah siksaan atau petir atau halilintar atau yang seperti itulah. Nah, atau misalnya ini di surat yang lain, surat An-Naba, inna andarnakum adzaban qoriban. Kami memberikan peringatan kepada kalian berupa adab yang dekat. Jadi kalau menggunakan fi'il madi, ini nanti dia yang diancamkannya itu jelas satu hal, yaitu adzaban qoriban atau so'ikoh gitu jelas. Nah, kalau menggunakan fi'il mudhari gimana? Nah, ini contohnya misalkan dalam surat Al-Anbiya.
Innama undirukum bil wahyi. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian dengan wahyu. Nah, wahyu ini kan jumlahnya banyak dan prosesnya belum selesai. Quran itu kan terus-menerus turun lagi, turun, ayat turun, ayat belum selesai. Jadi karena prosesnya itu belum selesai dan terus-menerus masih berproses, maka tidak menggunakan fi'il madhi, tapi menggunakan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini digunakan kalau objeknya itu dia banyak dan masih terus berlangsung. Kalau yang tadi fi'il madhi digunakan kalau sesuatu itu jelas. Nah, makanya tepat sekali ketika dalam surat Al-Lail ini tadi digunakan kata andartu, karena ini menggunakan fi'il madhi. Ancamannya yaitu jelas, yaitu naron taladho. Satu ancamannya yaitu naron taladho, bukan pakai undiru. Terus kemudian kalau kita bandingkan dengan surat An-Naba, di sini tidak ada domir yang keluar dari kata andartu, yaitu ana. Sebenarnya bisa saja menggunakan kata ana. Ana andartukum. Kalau di surat An-Naba, inna andarnakum. Atau mungkin kalau di sini bukan ana, tapi pakai misalkan ini gitu ya. Sesungguhnya saya. Biar sama dengan yang inna. Kenapa kalau di surat An-Naba itu ditambahkan kata inna, di surat Al-Lail tidak ada kata ini yang menyetarakan supaya sama antara surat Al-Lail dengan surat An-Naba. Kalau kita bandingkan, surat An-Naba itu adalah surat yang berisi secara detail tentang ancaman atau peringatan adab itu. Dari awal ada kalimat kala saya lamun, tsumma kala saya lamun. Kalian pasti akan mengetahui. Terus kemudian dijelaskan tentang masalah Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba, dan seterusnya. Ini adalah ancaman-ancaman yang sangat detail gitu. Keterangannya itu sangat detail dalam surat An-Naba. Sehingga wajar ketika di surat An-Naba itu menggunakan kata inna andarnakum adzaban qariban. Di surat Al-Lail dia nggak ada detailnya, maka cukup menggunakan fa'andartukum naron taladho. Dan sini domirnya menggunakan domir ana, satu orang tunggal. Kalau di sini menggunakan ina, yaitu nahnu jamak. Berarti lebih kuat gitu daripada yang ana. Ya, ini masih banyak ternyata. Sudah dicukupkan saja. Illa betigha awajhi rabbihil a'la, dan semuanya itu dilakukan dalam rangka mengharapkan wajah Rabb-nya yang sangat tinggi. Tujuannya semuanya itu ketika dia berbuat baik kepada orang lain itu adalah untuk mendapatkan bisa bertemu dengan wajah Rabb-nya. Wala saufa yardo, dan maka nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia menjadi puas, yardo. Bahkan keridhaan ini, kepuasan ini bisa melebihi kenikmatan yang ada di surga. Sebagai ayat penutup ini ya, dalam surat At-Taubah, wa'adallahu mu'minina wal mu'minat, Allah menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan apa, yaitu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal di dalamnya, dan ditambah lagi dengan wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat yang spot-spot yang sangat luar biasa di surga Aden. Tetapi sebenarnya kenikmatan semuanya ini masih ada yang mengalahkan, yaitu waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar daripada kenikmatan yang ada di surga itu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ketika kita melakukan segala aktivitas kebaikan di dunia ini, kita mengacu kepada ayat tadi, illa betigha awajhi rabbihil a'la. Kita tidak melakukannya kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah supaya kita mendapatkan keridhaannya. Wala saufa yarda. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin.